Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam hari yang kedua dengan tema besar minggu ini, The Christ-Centered Life. Saudaraku, Lukas 9 ayat 23 berkata, setiap hari ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu kata Tuhan Yesus. Kalau saya coba renungkan ayat ini, saudaraku, itu berarti keselamatan itu harusnya ada di satu titik poin yang membawa manusia keluar dari pemerintahan diri menuju kepada pemerintahan Kristus. Betul kan? Karena Yesus berkata dengan jelas, setiap hari ia harus menyangkal dirinya. Berarti boleh dikatakan setiap hari, hari-hari hidup yang Tuhan izinkan yang terbatas ini waktunya, itu harus membawa manusia itu berlatih untuk keluar dari cengkraman diri menuju kepada cengkraman Kristus. Lah kadang ada banyak orang Kristen kan tidak paham itu, saudaraku. Maka kiranya melalui renungan-renungan seperti ini, kita bisa menjangkau jiwa-jiwa termasuk jiwa kita masing-masing untuk memahami bahwa tiap hari kita harus melepaskan cengkeraman diri kita, pusat hidup kita kepada diri kita menuju kepada cengkeraman Kristus. Saya mau dicengkeram oleh Kristus. Itu tiap hari dengan cara apa? Menyangkal diri. Kata harus itu menunjukkan bahwa penyangkalan diri itu bukan pilihan, tapi kewajiban, keharusan, dan kemutlakan, saudaraku. Untuk semua yang mengaku orang Kristen, pengikut Kristus, untuk masuk di dalam jalan pemuritan itu. Menyangkal diri, setiap hari menyangkal diri, latihan tadi dari cengkeraman diri menuju cengkeraman Kristus, itu pemuritan. Itu jalan kita dimuridkan, dimurnikan, dikuduskan, diselaraskan dengan hati Kristus menuju kepada Bapa. Kata tiap hari itu bukan sesekali tapi setiap saat. Jadi tiap hari kita bertanya, siapa yang akan memerintah hidupku hari ini? Kristus atau aku? Nah, ya kan, kalau dulu kita kan nyalainnya kuasa gelap terus kan. Aku atau Kristus atau kuasa gelap. Sekarang enggak, saya lebih fokus kepada aku. Musuh kita itu yang paling berat itu diri kita soalnya. Karena pertempuran itu adalah di kita sebetulnya. Di aku itu ada pertempuran. Orang kan mau menang-menangan sendiri sebenarnya. Orang mau ego sendiri kan. Aku, pokoknya aku. Waktu ya buatku. Talenta buatku. Pokoknya aku mau dihormati. Aku mau dipuji. Apalagi aku ingin. Pokoknya apa yang kuinginkan terjadi. Pokoknya aku. Doa juga tentang aku. Tentang impianku, masalahku, jalan keluarku, mujizat-mujizat untuk aku. Semua aku. Lihat deh, orang Kristen itu harus dilatih, gak begitu. Gak peduli sama orang begitu. Itu gak boleh, saudaraku. Kita harus jadi roti terpecah, anggur tercurah untuk orang. Buah kita manis bisa dirasakan orang lain. Itu jadi Kristus hidup di dalamku. Aku berarti bukan untukku lagi, karena Kristus bukan untuk hidupnya lagi. Hidup Kristus habis untuk kepentingan Bapa di surga dan untuk jiwa-jiwa. Maka kalau aku mengaku Kristen, pengikut Kristus, aku juga bukan tentangku lagi. Maka hidupku harus kubagi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan yang terutama, dan untuk jiwa-jiwa yang terutama. Itu. Maka kita setiap kali ngomong sama Tuhan tiap pagi, kalau saya ya tiap pagi, Tuhan berkati hidupku. Berkati hidupku, berkati langkahku. Ubahlah semua tentangku yang masih tentang pusat diri, supaya apapun yang kulakukan, kupikirkan, kurenungkan, semua yang ada di dalam hidupku adalah kehendak-Mu. Itu memang berat. Itu makanya saudaraku, inilah yang saya katakan Christ Center Life itu harus jelas. Amin ya.
Amin ya saudaraku ya. Karena salib itu tanda kematian pemerintahan diri kita. Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Itu kan renungan kemarin kan, ada kan ayat ini. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kalimat yang cerdas dan luar biasa keluar dari hati Paulus. Ini kecerdasan spiritual yang tinggi, saudaraku. Lah orang disalibkan dengan Kristus tapi aku hidup. Orang bingung kok, orang disalibkan kan mati. Oh ternyata Paulus memiliki sudut pandang spiritual yang deep, yang dalam. Artinya ketika keakuan diriku disalibkan bersama dengan Kristus, aku memperoleh hidup kekal bersama dengan Dia di dalam perkenanan Bapa. Maka dilanjutkan, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Lah itu artinya apa? Kematian pemerintahan diri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Udah deh, mau doktrin kayak apapun, sehebat apapun kita membahas tentang Tuhan yang tidak terbatas itu dengan seakan-akan kita tahu tentang Tuhan. Kita gak akan bisa kalau engkau dan saya tidak menggandeng Roh Kudus untuk terus kita berproses di jalan pemuritan yang tadi saya katakan itu, melepaskan cengkeraman diri kepada Kristus. Itu gak akan bisa. Kamu dan saya tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Bapa. Ya Kristen ribut aja urusan tentang liturgis, tentang doktrin, tentang kelompok, tentang dia lagi, kembalinya tentang aku lagi. Ini yang ironis saudaraku sebetulnya. Maka orang-orang Kristen yang hanya berkutat tentang dia, kelompoknya, tentang doktrinnya, tentang kesenangannya, tentang hidupnya, tentang impian-impiannya, orang-orang begitu belum mati terhadap pemerintahan diri. Karena kalau orang itu sudah menghidupkan Kristus, dia akan to be like Christ. Dia menghidupkan Kristus itu sampai di titik tertingginya. Bodoh amat dengan omongan orang. Jalan aja. Bodoh amat dengan orang yang menyakiti, dengan orang ini. Kenapa saudaraku? Karena kita mau tampilin Kristus dalam setiap hidup kita. Dan kita bisa berpikir begini, kalau orang mau berjuang benar ya, dia berpikir begini, lah itu semua itu malah sarana untuk aku semakin seperti Kristus. Semakin aku menyerahkan hak atas diriku sendiri. Itu saudaraku. Maka dari itu saudaraku, sekali lagi, penyangkalan diri itu bisa kelihatan dalam setiap ketaatan hidup kita. Ya, kelihatan ketika kebenaran itu merugikan kita secara dunia ya, tapi kita tetap memilih aku mau hidup benar. Ketika kita disakiti, kita tetap memilih apa? Aku mengampuni, itu pilihanku kok. Memang aku to be like Christ ya begitu. Bukan supaya dilihat bagus, supaya dilihat memberikan teladan. Udah gak usah lah, gak perlu begitu-begitu saudaraku. Lepasin topeng-topeng yang memuakkan itu dan selesaikan dirimu di hadapan Kristus dengan jujur. Ya kan? Pokoknya kita beres-beres diri kita ini, bongkar gudang-gudang yang gak pakai, kita keluarin saudaraku. Jadi dimanapun, kapanpun, tidak ada siapapun yang melihat, tidak ada satu orang pun menyorot, kita tetap hidup kudus. Amin. Amin. Itu ketaatan yang menunjukkan bahwa aku mau sangkal diriku. Bodoh amat penilaian orang. Ngapain aku gak peduli penilaian orang. Yang ku pedulikan penilaian Bapakku dan Tuhan Yesusku. Taat gak aku? Dinilai menyangkal diri gak aku sama Bapa di surga dengan apa yang kulakukan ini? Maka itu perjuangan kita. Disitulah salib menjadi nyata dalam hidupmu dan hidupku. Karena salib itu selalu berbicara ini ya dalam titik pemahaman saya. Seharusnya salib itu sampai di titik kita kalau benar-benar memikul salib Kristus, kita sampai di titik bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Itu loh Kristen kelas tinggi yang selalu saya gaungkan. Itu Kristen kelas tinggi. Keakuan udah mati total itu. Hanya tentang dia dan dia hidup. Wah ngeri saudaraku. Ini yang harus pemuritan kita harus lolos, harus
harus sukses, bukan sukses kalimatnya apa? Harus wisuda sampai di titik kita benar-benar kalimat bukan kehendakku melainkan kehendakmu itu nilainya summa cum laude. Ngerti nggak saudaraku? Di titik itu kita harus wisuda di situ. Nah, makanya kita dimuridkan tiap hari, tiap saat supaya kita wisuda sampai kita berkalimat bukan kehendakku melainkan kehendakmu, seperti Yesus ketika mengucapkan di Taman Getsemani itu. Itu baru kelas. Amin. Karena kita tidak dipanggil hanya untuk mati, tetapi untuk hidup bagi Kristus. Karena penyangkalan diri itu bukan tujuan akhir juga, tetapi tujuannya adalah Kristus itu sampai terbentuk dalam hidup kita. Makanya orang baru bisa mengucapkan kalimat bukan kehendakku melainkan kehendakmu itu kalau sudah benar-benar to be like Christ. Maka Yohanes 3:30 berkata, ia harus makin besar, aku makin kecil. Ini pertumbuhan rohani yang benar itu begini. Semakin Kristus kelihatan, berita yang disampaikan juga tentang Kristus, hidupnya berjuang seperti Kristus, semua lini hidup itu baru. Semakin kenal Kristus, semakin dia gak butuh pengakuan manusia. Udah habis begitu, bodoh amat lah. Terserahlah orang mau ngomong apa, terserah, yang penting Tuhan menilai aku bagaimana. Semakin dekat sama Kristus, semakin gak bisa hidup dalam dosa. Jijik dia. Apalagi hidup dalam kemunafikan. Gak bisa, saudaraku. Semakin kita memahami kasih karunia yang sudah dilimpahkan, kita semakin apa ya saudaraku, semakin rela. Udah deh, aku rela taat kok. Mau apa lagi hidup ini selain gak ada agenda dan taat aja sama Tuhan. Amin ya saudaraku ya. Ini penting sekali. Karena tujuan hidup Kristen bukan sekedar jadi manusia yang lebih baik loh. Bukan. Tetapi tujuannya adalah semakin serupa Kristus. Tolong saudaraku garis bawahi hal ini. Oh, yang dulunya suka mabuk-mabukan, sekarang enggak. Bukan itu aja. Ya itu bagus, tapi bukan sampai di situ. Hidup kekristenan bukan sampai di situ. Oh, dulu KDRT, sekarang sudah enggak. Oh, dulu emosian, sekarang enggak. Oh, dulu sama duit ngawur, sekarang enggak. Itu bagus. Tapi bukan di situ tujuan kekristenan. Tujuan kekristenan itu sampai di gongnya wisuda itu, yaitu mengenakan hidup Kristus. Maka ketika kita bisa bersyahadat berkata, bukan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu, itu murni dan ditemukan Tuhan. Wow, ditemukan Tuhan dengan nilai summa cum laude kita. Amin. Jadi minta Tuhan ubah hidup kita, saudaraku. Untuk apa ya? Berproses dalam hidup kita. Apapun deh yang kita alami hari ini, kita cuma mau ngomong, Tuhan, aku tahu Engkau sedang membentuk diriku. Lebih lagi aku berani untuk hidup untuk-Mu sampai garis akhir hidupku. Sampai garis akhir. Orang-orang yang berjuang bersama dengan saya dalam pelayanan di gereja lokal, yang dekatnya, saya selalu katakan begini, sampai garis akhir ya Pak. Sampai garis akhir ya Bu. Sampai garis akhir ya Nak. Saya katakan itu kenapa? Artinya saya mau beri kamu satu tugas. Seperti yang Tuhan Yesus berikan tugas kepada saya dan kita semua. Sampai garis akhir kita taat mengiring Yesus. Supaya Bapa disenangkan dalam hidup kita. Saudaraku, semoga renungan ini jadi berkat ya. Karena ingat, salib bukan sekedar tempat Kristus mati untuk kita. Tapi salib adalah panggilan agar keakuan dalam tanda kutip diri kita ini mati terhadap pemerintahan diri. Sehingga Kristus benar-benar menjadi pusat, menjadi Tuhan dalam hidup kita, dan menjadi kehidupan kita itu sendiri. Jangan pernah kendor untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati intimacy with God. Ya, percayalah saudaraku, kesuksesan hidup seorang manusia itu ketika dia bisa menikmati dan dinikmati Tuhannya. Pastikan hidupmu dan hidupku menjadi persembahan yang wangi, yang harum untuk Dia. Ya, semoga jadi berkat. Renungan The Message, Jesus is our message. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan.
ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri yang akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.